Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bihi tatanazzalul ar-rahmatu wal barakat wa tafidu ala man yahmaluhu anwa'un minal fuyudat wa nusalli wa nusallimu ala sayyidi sadat wa qaidil qadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah سيد السادات وعلى آله وصحبه أئمة الهدى من خيار الملا الذي تشرف باللقاء واجتماع بسيدنا محمد سيد السادات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين وإنه أكرم الأكرمين وهو رب البريات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah tidak terasa hari-hari Ramadan dan malam-malamnya telah berlalu. Sampailah kita di penghujung bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menyampaikan kita pada awal malamnya, pada hari-hari pertamanya, hari-hari pertengahannya, mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmat tersebut di penghujungnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak terlupakan, semoga senantiasa tercurahkan kepada seafdal-afdal manusia yang berpuasa dan qiyam, seafdal-afdal manusia yang mencontohkan bagaimanakah menutup bulan Ramadan, seafdal-afdal manusia yang memandang dirinya sangat berharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau dan keluarganya, kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Ketika salah seorang sahabat menanyakan sesuatu yang telah berubah di wajah Nabi alaihissalatu wassalam, tepatnya di helaian janggut yang ada di dagu beliau, mendapati ada beberapa janggut yang telah berubah warnanya menjadi putih. Dan di sebahagian daripada rambut kepala beliau, yang mana ahli sirah mengatakan tidak lebih daripada 20 helai ataupun 17 helai sebelum wafat Rasulullah, rambutnya telah beruban. Syayyabta ya Rasulullah, engkau telah beruban ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, yang telah membuat aku beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang serupa dengan Hud. Dalam beberapa riwayat menanyakan sahabat yang lain, adakah cerita perjuangan Nabi Hud terhadap kaumnya yang ingkar dan kesabaran beliau dan ketabahannya dalam mendakwakan agama ketika itu sehingga membuat engkau risau terhadap nasib umatmu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, yang membuat aku beruban dan banyak berfikir tentangnya adalah firman Rabbku yang mengatakan kepadaku, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah wahai Muhammad, istiqamahlah kama umir, sebagaimana engkau telah diperintah. Anta wa man taba'ak wa man taba'ak, dan engkau dan orang yang telah bertaubat bersamamu, orang yang telah bertobat bersamamu, wala tatghaw, janganlah berlebih-lebihan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara hal yang terpenting yang kita mendapatkan, bahkan menjadi bekal kita ketika akan mengakhiri Ramadan, adalah keistiqomahan dalam kehidupan. Keistiqomahan yang akan menuntun kita senantiasa tidak terhenti-henti dan putusnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah, baik hal yang wajib ataupun hal yang sunnah, baik meninggalkan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Keistiqomahan yang sangat berat bagi setiap orang yang telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, karena musuh senantiasa tidak akan lari daripada manusia, apalagi syaitan yang telah bersumpah, wa izzatik, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda dan mengeluarkan anak cucu Adam itu dari jalan yang lurus keseluruhan mereka. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah mengambil fikiran yang banyak Nabi SAW terhadapnya sehingga membuat beliau beruban, yaitu perkara istiqamah. Beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita mengetahui tidaklah ada di atas muka bumi seorang makhluk ataupun dari kalangan manusia yang sampai pada puncak keistiqomahan, bahkan menjadi lambang keistiqomahan melebihi dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamnya orang-orang yang beristiqamah. Beliau adalah imam dan suri tauladan bagi orang yang menjalankan ibadah tidak putus-putusnya. Tetapi Allah masih memerintahkan kepada beliau untuk istiqamah. Makna yang terkandung di dalamnya bahwasanya istiqamah tidak ada finish, tidak ada akhir-akhirnya. Istiqamahlah wahai Muhammad. Beliau sudah menjadi orang yang sudah sampai kepada makna tertinggi daripada istiqamah, masih saja disuruh Allah untuk beristiqamah. Dan beliau adalah pasti orang yang paling istiqamah dengan segala makna istiqamah tersebut. Maka tidaklah layak seseorang merasa puas dengan keistiqamahan yang dijalankannya, apalagi menisbahkan kepada dirinya sebagai seseorang yang mustaqim. Sehebat apapun orang menjaga amalan istiqamah dalam perkara tersebut, ketahuilah istiqamah memiliki derajat dan tingkatan yang tidak ada habis-habisnya. Sehingga Nabi mengatakan sebagai suatu hakikat bagi diri seorang mukmin, janganlah merasa cukup dengan suatu ibadah, janganlah merasa cukup dengan keistiqomahan dan keteguhan dalam suatu ibadah sampai daripada matlamat terakhir dari seorang mukmin adalah masuk ke dalam surga. Lan yashba'al mu'minu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa cukup seorang yang beriman, kata Rasulullah, sampai penghujung daripada ibadahnya, sampai penghujung daripada kehidupannya adalah masuk ke dalam surga. Hal yang kedua yang difahami oleh ulama daripada firman Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Allah menyebutkan di sana, istiqamalah engkau dan orang-orang yang bertaubat bersama engkau, menunjukkan bahwasanya taubat adalah langkah pertama untuk seseorang mencapai kepada hakikat istiqamah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin seseorang akan sampai kepada sesuatu yang namanya istiqamah kalau dia belum bertaubat kepada Allah taala. Sehebat apapun dia beribadah, tetapi kalaulah syaitan masih menguasainya, hawa nafsu masih merongrongnya dan membisikkannya kepada hal-hal yang buruk,
maka keistiqomahan tersebut ibarat seseorang yang membangun suatu bangunan kemudian dihancurkan lagi, dibangun lagi, dihancurkan lagi, dibangun lagi, dihancurkan lagi. Maka apakah faedah daripada jerih payahnya tersebut? Beribadah tetapi masih berbuat maksiat, beribadah masih menganiaya dan menzalimi orang lain. Dengan letihnya dia membangun suatu ibadah, kemudian dengan mudahnya dia juga menghancurkannya. Orang yang paling beruntung dan sampai kepada hakikat istiqamah, orang yang menjadikan asas dan dasar keistiqomahannya dengan mendapatkan hakikat taubat atas segala dosa-dosanya. Bertaubatlah kepada Allah, mintalah daripada taubat tersebut kepada Allah. Tinggalkanlah segala kemaksiatan, niatkan dalam hati untuk tidak kembali kepadanya. Kalaulah terjerumus lagi, terjatuh lagi ke dalam jurang kesalahan dan kejahatan itu, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Jangan sampai berputus asa kepada rahmatnya Allah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai hakikat istiqamah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berfahaman bahwasanya taubat itu daripada kesalahan saja, dari kemaksiatan. Ini adalah makna yang terang dan jelas dari mana taubat tersebut. Sedangkan taubat memiliki makna lain. Terkadang seseorang taubat dari ibadahnya, bukan dari maksiatnya. Adakah orang taubat daripada ibadahnya? Ada. Taubat dari ibadah karena merasa diri belum sempurna melaksanakan ibadah tersebut, karena masih terasa dalam diri untuk dilihat dan dipuji orang lain. Karena dengan ibadah tersebut seolah-olah sudah merasa cukup dengan apa yang ada, tidak lagi mengharap ibadah dan ganjaran yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama bertaubat dari perasaan dan sifat seperti ini. Makna yang lebih tinggi daripada itu, tatkala seseorang di antara mereka telah mendapatkan hakikat ikhlas, masih lagi bertaubat kepada Allah. Masih lagi bertaubat kepada Allah, keikhlasan yang telah mereka laksanakan dan menjadi dasar setiap ibadah mereka, bertaubat daripada ujub. Betul orang tidak melihat, tetapi khawatir bertaubat kepada Allah, kadang terbesit dalam hati diri mereka merasa takjub dengan ibadah sendiri. Ujub, merasa takjub dengan kehebatan dan kepandaian sendiri. Ujub dengan makna merasa menjadi asbab dijauhkan orang di kampungnya dari bala bencana, dari segala mara bahaya. Tatkala dia berdoa di tengah malam, menangis di hadapan Allah, tidak ada bencana, tidak ada kemalangan, tidak ada hal-hal lainnya yang membuat seseorang ini tersakiti di kampung tersebut. Akhirnya dia pun merasa takjub, jangan-jangan karena tahajud dan doaku inilah orang kampung ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga alim ulama mengatakan bahwasanya ujub itu lebih daqiq, lebih tidak kelihatan, melebihi daripada riya. Kalaulah riya sesuatu yang susah, bahkan sangat mustahil untuk diketahui, yang telah dimisalkan seperti semut yang hitam yang kecil yang lagi melata berjalan di atas batu yang hitam di padang Sahara di malam gelap gulita. Siapa yang bisa mengetahui langkah kaki semut tersebut? Siapa yang bisa mengetahuinya? Itu adalah riya di dalam hati kita. Sedangkan ujub lebih hebat daripada perkara itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita insyaAllah dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari ujub, dari sum'ah dan lain-lainnya. Makna-makna taubat lebih hebat lagi. Hanya hamba-hamba Allah Ta'ala lah yang telah dikaruniakan hal-hal tersebut. Tapi insyaAllah kita memohon kepada Allah untuk diberikan taubat yang nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Keistiqomahan yang harus kita jaga setelah bulan Ramadan. Terlatihlah kita di bulan Ramadan untuk
mendapatkan dan meraih, bahkan membentuk sifat-sifat yang mulia dan terpuji dalam kehidupan kita. Tak kala Nabi bersabda dalam hadisnya, wa huwa syahrus sabr. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Terlatih kita dari awal Ramadan untuk senantiasa bersabar. Bersabar menahan lapar, bersabar menahan dahaga, bersabar menahan amarah. Tak kala seseorang memancing emosi kita, Nabi mengatakan, jangan engkau lampiaskan amarah itu. Cukup engkau mengatakan, inni shaim, aku berpuasa. Inni shaim, wahai hawa nafsuku, ingatlah kita dalam keadaan puasa. Kalau engkau marah, engkau melampiaskan daripada amarahmu, habislah pahala kita. Di dalam Ramadan kita dilatih bersabar dalam menghadiri salat tarawih berjamaah, menahan rasa kantuk, menahan rasa letih, menyabarkan diri untuk i'tikaf di masjid. Dalam Ramadan kita dilatih untuk bersabar atas segala ibadah dan bersabar atas meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah sebelum subuh untuk makan sahur, fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan lalaikan diri kalian dari keberkahan tersebut, walaupun kalian merasa diri cukup dengan makan di malam hari dengan vitamin, dengan protein yang kalian makan, tetapi bangunlah juga di waktu sahur itu. Sesungguhnya sahur itu adalah keberkahan. Nabi mengatakannya juga, halummu ila ta'amil mubarak, makanan yang penuh berkah, kata Rasulullah. Yang membedakan kita, puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Berapa banyak hadis yang telah menggalakkan dan menyarankan untuk melakukan ibadah sahur dengan tujuan menyabarkan diri kita untuk dilatih bangun sebelum subuh, bangun bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaga keistiqomahan tersebut. Janganlah sampai kita lupa dengan pengalaman kita di Ramadan. Janganlah kita sampai lalai dari pelajaran yang terbesar kita dapatkan dari bulan suci Ramadan. Keistiqomahan dalam menyantuni sesama. Kalaulah terbiasa sudah di bulan Ramadan, otomatis hati ini terdorong senantiasa untuk memberi, untuk menyantuni. Kepedulian akan nampak dengan senampak-nampaknya di bulan Ramadan, sehingga ringanlah tangan untuk bersedekah, ringanlah tangan untuk mengantar makanan ke masjid untuk orang berbuka puasa, ringanlah tangan ketika melihat orang-orang yang memerlukan di sekitar dan lingkungan tempat kita tinggal. Maka kepedulian tersebut janganlah berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kalaulah terlatih ringan tangan kita, ringan untuk memberi, maka ringankanlah tangan tersebut untuk memberi setelah Ramadan. Di bulan Ramadan tak kala kita memasak makanan, kita membanyakkan kuahnya, membanyakkan lauknya, membanyakkan yang hanya cukup untuk kita dengan keluarga, kita melebihkannya untuk sampai juga makanan tersebut kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita, dengan mengharap ridha Allah, dengan mengharap ganjaran, membukakan, memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa, mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya dia, mendapatkan maghfirah sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya dalam hadis yang lain. Maka kebaikan tersebut jagalah, senantiasa jagalah. Jadilah orang yang sosial dalam kehidupan kita. Tahassus mencari, menanyakan bagaimana keadaan kaum muslimin. Janganlah hidup sendiri. Kalau meninggal kita tidak akan mengurus diri sendiri. Tetangga kita jugalah yang nantinya akan mengkafani kita, yang memandikan kita, yang mengangkat kita ke kubur-kubur kita. Mereka lah yang akan menyolatkan kita.
Bagaimana pertanggungjawaban kita di dalam kubur tatkala kita ditanya tentang saudara kita sedangkan kita tidak silaturahmi kepada mereka di dunia, sedangkan kita mengabaikan untuk menjenguk salah seorang di antara mereka sakit, untuk mengikuti jenazahnya ataupun menyolatkannya ataupun ikut mengkuburkannya. Apa yang kita jawabkan kelak di akhirat, di dalam barzakh? Orang-orang Islam adalah saudaraku, saudara bagaimana? Tidak memperhatikan mereka. Justru yang lebih parah lagi, mereka tidak merasa aman, tidak terselamat daripada gangguan lisan dan perbuatan kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih banyak pelajaran-pelajaran besar di bulan Ramadan, baca Quran, zikir, beriktikaf dan lain sebagainya. Haruslah kita memegang daripada ibadah-ibadah tersebut. Setelah Ramadan, istiqamahlah, mohonlah pada Allah untuk diberikan keistiqamahan. Kehidupan kita tidak mengetahui apakah masih bisa sampai Ramadan akan datang. InsyaAllah Allah memberikan itu, amin ya rabbal alamin. Apakah kita masih berterusan untuk beberapa bulan ke depan? Maka beruntunglah orang yang meninggal dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tatkala Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berasalkan dari Yaman, nampaknya di akhir hayatnya dengan usia yang sudah lanjut dan tua masih saja bertumpus lumus beribadah kepada Allah taala. Wahai Abu Musa, sudah seumur seperti ini engkau masih bertumpus lumus? Engkau dahulu sudah cukup bersama dengan Nabi, mendengarkan hadis Nabi, bahkan engkau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersamanya. Kenapa sudah sampai umur yang lanjut ini engkau masih bersusah payah? Beliau mengatakan, sesungguhnya kuda itu yang berlari apabila semakin mendekat daripada akhir dan finishnya, dia akan semakin memacu larinya supaya sampai kepada tujuan tersebut. Semakin tua semakin gigih dalam beribadah kepada Allah. Maka sungguh anehlah perkataan yang mengatakan bersusah-susah ketika muda untuk menabung di hari tua supaya hari tuanya bisa santai. Hari tua bukan untuk santai, untuk lebih beribadah pada Allah. Tunjukkan kita itu mengharapkan ridha pada Allah. Tunjukkan kita ingin mendapatkan husnul khatimah, bukan dengan bertopang dagu, dengan melipat tangan. Justru di akhir hayat, tatkala orang-orang melihat Sayyiduna Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di usia yang sudah lanjut, ataupun Abu Hanifah membawa mihbarah, peralatan tulis yang biasa dibawa oleh santri dalam belajar. Orang-orang pun menyeru ketika bertemu dengan beliau, "Hei wahai alim, sampai umur segini masih membawa mihbarah?" Beliau mengatakan, "Insyaallah ma'al mihbarah ilal maqbarah." InsyaAllah dengan alat tulisku ini aku akan masuk kubur. Ingin meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tatkala sahabat-sahabatnya melihat bagaimana beliau bersusah payah dalam ibadah, beristiqamah, mereka mengatakan, tidaklah kami melihat Sufyan di akhir hayatnya melainkan laksana seseorang yang telah pecah kapalnya, terdampar, hanya memegang satu bilah papan yang mana dia sangat takut atas keselamatannya, sehingga terdengar senantiasa daripada ucapan Sufyan Ats-Tsauri dalam setiap keadaannya, "Ya Rabbi sallim sallim, ya Rabbi sallim sallim, ya Rabb selamatkanlah, selamatkanlah." Seperti orang yang terombang-ambingkan oleh ombak di laut lepas sana. Kehidupannya senantiasa khawatir, tidak merasa puas. Alhamdulillah, sudah Ramadan, sudahlah game over. Tidak ada lagi ke masjid, tidak ada lagi salat jamaah. Masya Allah. Yang tadinya witir sekarang tidak witir lagi. Kenapa? Kan di Ramadan berjemaah, sekarang susah mencari jemaah. Witir tidak perlu jemaah, sendiri juga bisa. Duha yang biasanya Ramadan dijaga habis subuh menunggu sampai isyraq, 2 rakaat salat isyraq, sekarang sudah enggak lagi. Nauzubillah.
La ilaha illallah. Di Hadramaut itu ada seorang alim yang bernamakan Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, mufti Diyar Hadramiyah, seorang mufti yang terkenal. Beliau membaca surah As-Sajdah sebelum tidurnya dan surah Tabarak dalam 2 rakaat ba'diyah isyanya. Beliau melakukan hal itu selama 40 tahun lamanya. Bukan 40 hari ya. 40 tahun lamanya. Subhanallah, menjaga keistiqomahan tersebut. Abdullah bin Mubarak mengatakan selama 20 ataupun 30 tahun saya salat jamaah tidak pernah melihat belakangnya makmum. Maknanya apa? Salat saf pertama terus. Beliau juga mengatakan selama 40 tahun lebih kurang tidaklah dikumandangkan azan melainkan saya di dalam masjid. Subhanallah. Mereka itu malaikat apa manusia seperti kita ya? Makan juga, minum juga, ada kesibukan juga. Jangan dikira tidak ada kerjaan, pengangguran. Kalau kita melihat waktu yang ada pada kita sekarang ini dan melihat bagaimanakah mereka membagi waktunya ke dunia dan akhirat mereka, malu kita dengan orang-orang terdahulu ini. Malu dengan orang-orang terdahulu. Imam Nawawi rahimahullah tidurnya hanya hafawat. Hafawat itu hanya gini-gini saja. Sisa waktunya beribadah dan berkhidmat untuk mengajarkan ilmu. Subhanallah. Tidakkah kita berkeinginan seperti mereka? Kita manusia seperti mereka. Rabb Allah yang memberikan taufik mereka di zaman tersebut jugalah Rabb yang sama yang akan memberikan taufik kepada kita hari ini. Tinggal kemauan daripada kita bermohon kepada Allah diberikan istiqamah. Tatkala Sayyidina Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dalam Sahih Muslim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li qawlan." Katakanlah kepadaku suatu ucapan, la as'alu anhu ghairaka ba'dahu abada. Aku tidak menanyakan kepada orang manapun selain engkau setelah ini ya Rasulullah. Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah dengan keimanan engkau tersebut. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam muamalah, istiqamah dalam muasyarah. Maka dengan keistiqamahan ini akan membuahkan hasil kebersamaan Allah dengan hamba tersebut. Orang tersebut pun akan diberikan hidayah, dituntun senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang sedikit tapi dengan istiqamah, justru inilah yang akan mengundang mahabbahnya Allah. Nabi bersabda, Allahu Akbar, Inna Allah yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau mengamalkan suatu amalan istiqamah di dalamnya. Wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun amalan tersebut kecil. Jangan tertipu dengan sesuatu yang kita kerjakan seolah-olah besar di mata kita, tetapi beberapa masa kemudian kita meninggalkannya dan tidak mengerjakannya lagi. Sehingganya para alim ulama ahlu tarbiyah kalaulah mendidik santri dan muridnya itu dilatih dengan perkara yang ringan. Yang ringan, perlahan. Jangan semangat dalam ibadah, akhirnya tahajudnya semalam suntuk, nggak tidur lagi. Semalam suntuk, besok mananya begitu juga, subhanallah. Habis itu perai sebulan, nggak bangun tahajud lagi. Kan apa gunanya? Pelan saja, 5 menit, setengah jam sebelum subuh bangun, setengah jam sebelum subuh bangun, pelan-pelan. Seperti itu. Karena hawa nafsu ini, kata Imam Ghazali, ini seperti hayawan yang liar. Hewan liar itu tidak bisa sekaligus. Dipaksa, dia lebih melawan. Yang dikhawatirkan, nafsu yang sudah digojlok dengan paksaan seperti ini akan mewariskan, akan memberikan sebuah hasil apa? Nafrah, penyakit nafrah, akhirnya benci dengan ibadah. Nauzubillah. Sudah meninggalkan ibadah tersebut karena apa? Sudah taubat. Susah, jadi panas dalam, jadi sakit kepala karena bangunnya kelamaan. Perlahan 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, seperti itu perlahan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita istiqamah
dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan di detik-detik terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sebelum keluarnya Ramadan. Sisa daripada hidup kita mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqamah dalam ibadah kepadanya, istiqamah dalam bermunajat kepadanya, istiqamah dalam meminta dan memohon kepadanya, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah kekasihnya, istiqamah dalam husnul muamalah, sebaik berbuat baik dalam pergaulan, istiqamah dalam muasyarah, bergaul dengan anak istri dan keluarga serta kerabat, istiqamah dalam segala aspek kehidupan kita. InsyaAllah di hari kiamat kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang istiqamah yang imam mereka adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah insyaallah terbenam matahari Ramadan di tahun ini, melainkan terbenam juga dengannya dosa-dosa kita. Rahmat Allah dicucurkan kepada kita dan juga dituliskan sebagai orang-orang yang diampunkan Allah dan orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah jiwa-jiwa mereka dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.